Baik, Inang. Makasih, Inang Floria, Inang, dan Eda semua. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Suara saya bisa didengar ya? Oke. Ya. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat kasih anugerah-Mu di mana Tuhan pada sore hari ini dapat mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan kami ibadah Komisi INA GPKB Menteng. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh beracara atas kami. Tuhan pimpin hati, jiwa, dan pikiran kami. Tuhan sucikan agar kami bisa memahami apa firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama saat ini, Tuhan. Kiranya firman yang Tuhan taburkan dapat bertumbuh di hati kami dan jiwa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati mulut hamba yang akan memperkatakan, membawakan firman Tuhan, kiranya semua yang hamba katakan adalah sesuai dengan visi misi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya share dulu ya. Sudah kelihatan ya semua? Ya. Salam, Inang dan Eda semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah kita. Enggak Ya, kelihatan gambarnya? Enggak kelihatan? Enggak. Handphoneku yang error apa gimana? Yang lain kelihatan nggak, Inang dan Eda? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Ya, suara kedengaran sih, gambar aja. Oh iya, mungkin belum masih loading kali ya, Nang ya. Ya. Yang lain kelihatan sih. Ya. Ya, puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul dalam ibadah Zoom kita, walaupun kita masih dalam online Zoom. Semoga di hari kedepannya kita bisa ketemu lagi dalam ibadah onsite di dalam gereja. Kita sama-sama berdoa supaya kita juga bisa bertemu kembali dalam ibadah Komisi INA ya, yang saling bertemu, di mana kita dapat bersekutu dalam suasana yang lebih hangat dalam pertemuan kita. Ya, langsung saja firman Tuhan kita kali ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai ke 14. Tema yang diberikan oleh seksi kerohanian adalah mendapatkan kekuatan dalam doa. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu dari Yeremia 29 ayat 11 sampai ke 14. Silakan Inang dan Eda bisa cari dulu buka Alkitabnya, kita bisa baca berganti-gantian. Saya dari ayat yang ke-11 ya, saya bacakan terlebih dahulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Silakan ayat Dan yang kedua. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dilanjutkan ayat yang ke-13, boleh? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat yang ke-14, boleh yang Inang yang atau Eda yang lain bisa membacakan? Ya. Ya, oke, nanti saya akan bacakan. Ayat ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Baik, puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kali ini berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenunginya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mau lihat dulu di sini biar saya nggak salah perasaan kayak ngomong sendiri. Kita yang hadir ada berapa orang ya? Saya sebentar, saya stop share dulu. Oke, tapi di sini banyak yang tutup kamera ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Inang Korea ada, oke. Ya, baik, nggak apa-apa. Saya percaya walaupun kita berapa yang hadir, mudah-mudahan kita di sini mendengarkan semua. Ya, pembelajaran kita sama-sama ini tidak sia-sia, walaupun di sini yang bertugas membawakan adalah saya, tapi saya berharap kita semua sama-sama belajar dari firman Tuhan ini, walaupun seberapa yang hadir, walaupun tutup kamera, tapi saya percaya kita sama-sama saling mendengarkan dan kita sama-sama saling belajar dari firman Tuhan ini. Baik, lanjut selanjutnya. Nah, tema firman Tuhan kita ini adalah mendapatkan kekuatan dalam Tuhan. Nah, dalam kekuatan dalam doa. Nah, doa itu kalau kita mengartikan dalam hal biasa, kita semua mungkin tahu doa itu adalah persekutuan atau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu, dapatkah kita dalam doa ini menjadi kekuatan untuk kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Seperti tema kita saat ini, kita mendapatkan kekuatan dalam doa, dan seberapa dahsyat sih doa itu sehingga bisa menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Inang Edam, mari kita sama-sama belajar dari Yeremia ini. Mengapa saya tadi bertanya di awal bagaimana firman Tuhan, bagaimana doa di sini yang secara khusus bagaimana doa bisa memberi kekuatan bagi kita. Mengapa saya bertanya begitu? Terkadang kita sangat mudah sekali percaya ya dengan doa kita dapat kekuatan. Dengan doa kita bisa menyelesaikan segala percaya. Kita begitu yakinnya bahwa doa kita itu akan didengar dan pasti didengar oleh Tuhan. Tapi dari Yeremia ini kita akan belajarnya. Firman Tuhan kita ini bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dalam doa. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yeremia. Bila kita lihat pada pasal 1 kitab Yeremia, Nabi Yeremia adalah Nabi Yeremia adalah nabi yang menolak panggilan Tuhan pada awalnya. Sama seperti Musa, dia menolak panggilan Tuhan. Mengapa demikian? Karena tempat Yeremia ditaruh dalam pelayanannya adalah tempat yang tidak kondusif secara kasat mata. Yeremia melihatnya. Yeremia dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pelayanan yang tidak enak. Bahasa sederhana tidak enak ya. Bukan pelayanan yang enak di mana mungkin kayak kita sekarang ini dalam suatu tempat yang gereja yang mungkin sudah maju, jemaatnya banyak, mungkin jemaatnya semua rajin semua. Tapi tidak seperti itu, tidak demikian yang Yeremia harus hadapi ya. Dalam panggilannya di mana Yeremia harus melayani bangsa di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu sedang dalam masa pembuangan ke Babel. Secara khusus orang Israel di sini adalah suku Yehuda yang dibuang ke Babel. Bila dilihat secara garis besar, kitab Yeremia itu berbicara tentang panggilan Yeremia yang pada awalnya berbicara tentang panggilan Yeremia, bagaimana dia dipanggil Tuhan, bagaimana dia menolak dan Tuhan tetap memaksa dia untuk terus memenuhi panggilannya, bagaimana Yeremia dalam kehidupannya diceritakan di awal-awal
di awal-awal kitab Yeremia ini, di pasal-pasal awal dikatakan bahwa Yeremia menolak panggilannya, bagaimana Yeremia harus hidup sendiri, tidak boleh kawin, jauh dari keluarga, sebagai konsekuensi dari pelayanannya. Yeremia harus jauh dari keluarga. Mungkin kalau kita sekarang kita melayani mungkin masih enak, kita boleh dipanggil Tuhan, boleh melayani, kita masih bisa tetap bersama keluarga. Tapi beda dengan Yeremia, di mana Tuhan memerintahkan dia, memanggil dia untuk tetap untuk bisa serius, tapi harus dengan syarat, harus meninggalkan keluarganya. Bagaimana pergumulan Yeremia saat dia harus dipanggil Tuhan, tapi dengan syarat-syarat yang Tuhan katakan seperti itu. Dan di situ juga dikatakan nanti Yeremia juga akan ditolak oleh bangsa Israel. Bagaimana dia ditolak, walaupun dia melayani tapi dia ditolak. Nah, di situ yang kedua juga secara garis besar Yeremia di kitab Yeremia ini berbicara tentang nubuatan tentang bangsa Yehuda. Tentang yang ketiga yaitu tentang janji pemulihan atas Yerusalem di masa depan, yaitu bangsa Israel sendiri. Dan yang kita bicarakan dalam pasal 29 ini termasuk dalam bagian nubuatan tentang Yehuda, oleh Yeremia atau bangsa Israel yang dibuatkan oleh Yeremia. Nubuatan itu terdiri dari yang pertama adalah penghukuman yang akan dialami bangsa Israel atas dosa-dosa mereka, atas ketergantungan mereka kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah nubuatan yang kedua tentang janji pemulihan tentang bangsa Israel, khususnya Yehuda, dan janji-janji juga tentang keselamatan, janji-janji untuk bangsa-bangsa lain selain Israel. Lalu pada Yeremia 29 ini berbicara tentang janji pemulihan, janji tentang hiburan untuk bangsa Israel Selatan, yaitu suku Yehuda yang dibuang ke Babel. Yeremia yang saat itu dipanggil Tuhan untuk tujuan pertobatan bangsa Israel, yang mana memang mereka dikatakan pada awal-awal pasal kitab Yeremia, Tuhan sudah memberitahu kepada Yeremia bahwa mereka atau bangsa Israel ini tidak akan bertobat, walaupun Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel, tapi Tuhan sudah memberitahu pada awal-awal panggilan Yeremia bahwa bangsa Israel ini tidak akan bertobat. Jadi seakan-akan tidak sia-sia, tapi Tuhan mau Yeremia tetap melakukan pelayanannya, panggilannya yang harus tetap dia lakukan. Nah, jadi mengapa saya menceritakan latar belakang surat Yeremia ini secara umumnya bagaimana? Yaitu supaya kita memahami konteks firman Tuhan ini dan supaya kita dengan mudah memahami apa tujuan perkataan firman Tuhan yang kita akan renungkan saat ini yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 24 ini. Nah, itu Eda dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar sama-sama mengapa doa bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita. Yang pertama, kita akan pelajari dari ayatnya yang ke-12. Saya akan loncat dulu ke ayatnya yang di sini bukan ayat yang 11, tapi ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Saya nggak masuk ke ayat yang ke-11 dulu, tapi ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, yang pertama, bagaimana doa bisa menjadi kekuatan bagi kita? Saya akan memulai dari ayat yang ke-12 ini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dari ayat ini bisa kita lihat ada kata mendengarkan kamu. Jadi kalau kata mendengarkan kamu itu jadi jelas pada ayat ini bagaimana doa, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dalam doa kita kepada Tuhan, yaitu kita mendapatkan jaminan dari Tuhan, yaitu kata Nabi Yeremia dalam pasal 29 ayat yang ke-12 ini dikatakan kita yakin bahwa kita percaya dan yakin bahwa saat kita berdoa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jadi dalam setiap doa kita tidak usah khawatir karena ada jaminan dari Tuhan bahwa Dia akan mendengarkan doa kita. Tapi yang harus menjadi catatannya adalah
Kita lihat di bagian awal ayat yang ke-12 ini. Di ayat yang ke-12 ini pada bagian awalnya ada kata apabila. Apabila kamu berseru dan datang. Kata apabila ini menandakan bahwa dalam doa itu Tuhan memberi suatu syarat. Kata apabila kita artikan kata apabila itu dalam bahasa sederhananya kalau. Jadi Tuhan mau mendengarkan doa kita kalau apa? Nah, di sini dikatakan apabila kita kembali lagi ke ayat ini dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Artinya apa? Dalam setiap doa kita, Tuhan mau kita berseru dan datang kepadanya. Maka dia akan mendengarkan kita. Dari ayat ini kita belajar bahwa dalam setiap doa kita, memang pasti ada jaminan Tuhan mendengarkan doa kita. Tetapi ada syaratnya apabila kita berseru dan datang kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kemana kita berseru dan datang kepada Tuhan? Ada yang tahu di sini, Inang dan Eda, boleh saya mungkin ada satu kita diskusi di sini sedikit dalam sela-sela ini, boleh kita bertanya nih, kita berseru dan datang kepada Tuhan, dikatakan di sini kemana kita datang dan berseru kepada Tuhan? Boleh menjadi sama-sama perenungan biar kita sama-sama belajar. Apa artinya nih berseru dan datang kepada Tuhan? Maka Tuhan akan mendengarkan kita. Berseru itu dalam bentuk apa? Boleh kita sama-sama buka Matius 11 ayat yang ke-28. Ya. Di sini kemana kita berseru dan datang kepada Tuhan? Kita buka Matius 11 ayat 28. Boleh bisa dibacakan? Inang dan Eda, siapa yang boleh bacakan? Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jawabannya kemana kita datang? Ya, jawabannya kita datang kepada Yesus. Artinya dalam setiap doa kita ada perantaraan dalam kita berdoa, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak bisa sembarangan berdoa dan yakin Tuhan mendengar doa kita tanpa yakin dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Perantaraan doa kita yang benar adalah di sini adalah harus dalam datang kepada Yesus, dalam ketundukan kepada Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan pada yang lain, bukan sembarang doa ya kita hanya berdoa, berkata sama Tuhan kita mau ini, tapi tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang bukan itu perintah Tuhan. Di sini jadi yang pertama harus kita jadi catatan adalah dalam Matius 11 ayat 28 kita datang berseru dan datang kepada Tuhan, karena di sini ini perkataan Yesus sendiri waktu di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berkata bahwa kita datang kepada Dia saat dalam permohonan kita semua yang letih lesu. Tuhan memberi suatu keyakinan bagi kita. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tentunya dalam apa? Dalam doa. Dan kedua, kemana kita berseru dan datang kepada Tuhan? Yang boleh jadi catatan di sini boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Boleh siapa lagi yang baca? Bung Ramos, apa boleh baca? Apa siapa yang boleh membacakan? Opung Fidel, Inang, boleh? Masih adakah Inang? Kedengaran? Kedengaran, Inang, kedengaran. Oh, oke. Ini saya akan baca. Ya. Maka ketakutanlah mereka. Kisah semua. Para Rasul ayat 42. Ya, ayat 42.
Ayat 42. Ya, ya, Nak. Mereka bertekun di dalam pengajaran, Rasul Paulus dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di Kedengaran? sini kedengaran, Nang. Iya, kedengaran, Nang. Di sini saya bacakan lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, kemana kita berseru dan datang kepada Tuhan? Tentu dalam persekutuan. Di sini dikatakan pada awal jemaat mula-mula mereka berdoa, tapi dalam apa? Dalam satu persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu arti dalam perjamuan, ya, dalam perjamuan kudus kita. Dan itu juga dikatakan berdoa. Iya. Berarti dalam kita berdoa, selain memang kita dalam kehidupan pribadi kita juga kita berdoa masing-masing, di sini dikatakan kita harus berdoa dalam suatu persekutuan. Ya, di mana persekutuan itu? Ya di dalam gereja, di dalam ibadah-ibadah kita bersama-sama orang-orang percaya. Walaupun bukan berarti di sini saya bilang kita tidak bisa, tidak boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya itu tetap kita perlu lakukan. Tapi yang dikatakan di sini berdoa yang datang kepada Tuhan itu dalam persekutuan, dalam satu persekutuan orang percaya yang seperti yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Jadi yang jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari di sini yang pertama adalah doa kita dapat kekuatan dalam doa, kita dapat jaminan adalah jaminan yang Tuhan akan mendengar doa kita, jaminan doa kita akan didengarkan oleh Tuhan akan mendengarkan kita, tapi dengan syarat kita datang dan berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita lihat pada ayat yang ke-13. Ayat yang 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di sini ada kata menemukan. Berarti di ayat ini kamu akan menemukan aku. Maksudnya apa? Artinya dalam doa kita, Tuhan memberi jaminan lagi, jaminan yang kedua di sini bahwa kita akan menemukan Tuhan. Di sini ada kata menemukan aku. Aku di sini siapa? Tentu kan ini pribadi Tuhan sendiri. Di dalam doa kita akan menemukan Tuhan, kita akan bertemu Tuhan. Dan ada syarat lagi di ayat ini. Dikatakan pada ayat 13 ini, yaitu ada kata apabila lagi di sini di depannya, apabila kamu mencari aku. Nah, dikatakan apabila kamu mencari aku, dan di akhir ayat ini dikatakan juga syarat yang kedua, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Segenap hati, ya. Ya, di sini Tuhan memberi jaminan kita akan menemukan Dia dalam doa kita. Tapi ada syaratnya, apabila kamu mencari aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Judul apa? Ya. Sebentar. Yang pertama, apabila kamu mencari aku, saya rasa di sini sama seperti ayat yang apabila kamu mencari aku, ini sama seperti bagian yang ayat yang ke-12, kamu mencari aku, berarti kita harus datang kepada Tuhan, kita mencari dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, yang penting di sini adalah apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apa arti ayat ini? Segenap hati. Kita bisa lihat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Siapa yang boleh bacakan di sini? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Arti segenap
hati ini adalah dalam doa. Kita harus disertai dengan unsur kebenaran dan keyakinan. Ya. Jadi arti dalam ayat ini kita bilang hati adalah dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya dalam genap hati ini adalah dalam doa kita harus disertai dengan unsur kebenaran dan keyakinan. Maka dikatakan pada di ayat yang ke-13 kita akan menemukan Tuhan. Banyak di antara kita yang berdoa dengan berdoa dengan Tuhan, tetapi masih ada keraguan dalam diri kita. Itu kan sering kita rasakan, kita benar-benar tidak yakin. Dan kedua di sini ada unsur kebenaran yang sebagai catatannya. Di Yakobus 5 ayat 16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau garis bawahi di sini adalah kata doa orang benar. Artinya apa? Kalau ada benar berarti ada yang salah. Saya mau kasih ayat dulu bagaimana doa yang salah itu untuk kita bisa mengetahui doa orang benar. Bagaimana doa yang salah dulu? Saya akan kasih bagian di sini. Kita akan baca sama-sama di Yakobus 5. Ayat yang kita Yakobus 4 ayat ketiga. Bentar ya, saya kasih ayatnya. Yakobus berapa? Yakobus 5 ayat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Nah, itu error. Sebentar, nah, tunggu. Ntar dulu, jangan kotak-kotak. Itu bukan error. Astaga. Nggak malu kok. Di depan kamera. Boleh baca ulang lagi, Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Bagaimana doa yang salah itu menurut Yakobus 4 ayat 3? Boleh kita baca itu? Tadi Ina Opung Fidel boleh baca. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kedengaran, Inang? Ya, kedengaran, Inang. Kedengaran sekali, ya. Ya, berarti di sini doa yang salah. Di sini dikatakan Yakobus 4 ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu untuk memuaskan hawa nafsu. Dari ayat ini dapat tahu doa yang benar. Jadi ini kan yang salah dikatakan Yakobus kan. Jadi yang benar berarti jangan kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya kan? Contohnya apa? Kita kadang-kadang contohnya yang gampangnya ya, kita berdoa supaya kita dapat rumah, dapat mobil. Salah nggak doa itu kalau menurut kita apa? Doa itu nggak salah ya sebetulnya, kita berdoa untuk dapat rumah, dapat mobil. Tetapi kadang-kadang kita berdoa bukan untuk kebutuhan kita, tetapi untuk memuaskan keinginan kedagingan kita, nafsu kita kan. Atau kita berdoa nih, kadang-kadang kita sebel sama orang. Waduh, sebel banget sama orang dalam kebencian kita benci sama orang ini. Dan kita berdoa, kita berdoa sama Tuhan, kita rancangkan kecelakaan untuk orang yang kita benci itu. Itu juga salah. Berarti itu kan untuk tetap yang dikatakan di sini, atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itulah di sinilah dari hal inilah salah satu contoh kita salah berdoa. Berarti doa yang benar itu jangan untuk keinginan kita, untuk hawa nafsu kita, tetapi doa sesuai kebutuhan kita.
sesuai dengan keinginannya Tuhan juga, harus diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mau belajar lagi. Yang ketiga dari ayat yang ke-14. Ayat 14 saya bacakan di sini. Ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman. Ya. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Di ayat 14 ini seperti ini. Nah, poin yang bisa kita tetap di sana adalah mengapa doa bisa menjadi sumber kekuatan kita. Yang ketiga adalah selain aku akan menemukan, selain di sini akan dikatakan selain aku akan memberi kamu menemukan aku, sama seperti tadi ayatnya ke-13 tadi ini ya, kamu akan menemukan aku. Dalam doa kita pasti akan menemukan Tuhan, kita akan bertemu Tuhan. Tetapi ada hal berikutnya, yaitu yang boleh menjadi catatan di sini ada kata aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Ya, Tuhan berarti di sini akan memberi pemulihan kepada keadaan. Ya, di sini dalam setiap doa kita bisa mendapatkan kekuatan karena ada jaminan dari Tuhan bahwa kita akan dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Keadaan apa? Keadaan apapun, keadaan kecelakaan, keadaan pergumulan, keadaan kesakitan dan lain-lainnya. Tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku lagi seperti yang telah kita bahas tadi di awal. Nah, lalu syarat ketentuannya apa? Kita akan masuk saya di sini akan masuk ke ayat yang ke-11, ayat yang awal. Maka saya katakan ini kita akan bahas di bagian akhir, tapi padahal ini ayatnya awal ya. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-11. Boleh siapa satu boleh membacakan? 29 ayat Aku ini. Inang mau baca, Nang? Nggak apa-apa kalau Inang aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, nah ayat ayat emas ini sering dipakai orang Kristen di sini kita baca-baca ya ini sebagai ayat emas. Orang Kristen suka pakai ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Terdengar indah banget ya ayat ini. Nah, benar terdengar indah. Ya sangat bagus sekali ayat ini karena saya juga termasuk yang senang dengan ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 ini. Karena memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat dan pahami dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 ini, kita harus lihat juga konteks dari ayat ini. Jadi dalam konteks dekatnya kita pelajari Yeremia seperti yang tadi awal saya bilang, kita harus memahami segala sesuatu firman Tuhan dalam konteksnya. Kita harus melihat konteks dekatnya, tidak bisa terlalu jauh. Kita lihat di Yeremia 29 ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 boleh membacakan lagi satu kali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, jadi setelah ke tempat ini kan. Sampai situ aja Inang ya, ke tempat ini ayatnya.
Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti ayat ke-11 sampai 14 diawali dengan ayat ke-10. Kita harus memahami konteks itu. Kalau mungkin kita baca suatu lain kali atau mungkin di rumah kita masing-masing, kita akan memahami satu perikop bagian pasal 29 ini, tapi kita akan satu saja konteks dekatnya kita pelajari dari ayat yang ke-10 ini, baru bisa ayat yang ke-11. Gitu. Artinya apa sih ayat ke-11 ini? Sebab beginilah firman, apabila telah genap 70 tahun Babel, barulah aku memperhatikan kamu, menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, ini kembali lagi pada ayatnya yang saya bilang di awal, syarat dan ketentuan berlaku. Dalam doa-doa kita kepada Tuhan, bila kita pahami konteks yang saya ceritakan di awal, bahwa mereka saat itu dibuang ke Babel. Dan ayat yang ke-11 dikatakan apabila, ayat yang ke-10 dikatakan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi apabila telah genap penghukuman, telah genap 70 tahun mereka di Babel, ini apa? 70 tahun mereka di Babel. Ini kan masa pembuangan mereka di Babel, 70 tahun. Apabila telah genap pembuangan atau penghukuman bagi mereka, yaitu dibuang ke Babel, sebagai dari suatu konsekuensi dari dosa sebelumnya, mereka, saya bilang di awal, mereka tuh dibuang ke Babel, mereka dihukum sama Tuhan. Makanya Yeremia menyerukan pertobatan bagi mereka, agar mereka bisa sadar atas dosa-dosa mereka, bahwa mereka juga akan mengalami konsekuensi dari dosa. Dari setiap dosa itu bukan sebagai kita orang percaya, saya pernah cerita, sebagai kita orang percaya, hukuman kita akibat dari dosa kita, bukan kita alami nanti seperti pemahaman agama-agama lain bahwa nanti akan dihukum di neraka. Kita tidak seperti itu. Bagi kita, keselamatan sudah pasti ada di dalam Yesus. Bagi kita, sudah jaminan kita sudah jelas bahwa kalau kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan selamat, kita akan mendapatkan surga. Tapi bukan berarti setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita tidak mendapatkan upahnya, tidak dapat konsekuensinya. Artinya bahwa dalam setiap perbuatan kita pasti ada konsekuensinya. Contohnya bangsa Israel ini, ya kan? Mereka langsung dihukum sama Tuhan saat itu juga, saat ada di bumi, bukan saat nanti penghakiman kita. Nanti penghakiman kita adalah penghakiman tentang masalah upah kita, perbuatan kita, apa yang telah kita lakukan di bumi ini, masalah pelayanan kita. Tapi bukan masalah konsekuensi dosa kita. Konsekuensi dosa kita di surga nanti sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi kalau konsekuensi dari perbuatan dosa kita alami di mana? Ya kita alami di bumi ini, seperti bangsa Israel tadi. Konsekuensi dosa mereka harus dibuang ke Babel, mereka harus dihukum, mereka harus menjadi tawanan di sana, harus menjadi bangsa yang dijajah. Mereka harus terbuang, terpecah-pecah, bukan menjadi bangsa yang satu lagi. Ya kan, mereka harus dibuang dulu ke dalam Babel. Baru setelah itu, kalau mereka bertobat, mereka akan dipulihkan. Ya kan? Dalam ayat yang ke-11 kan dikatakan, ayat 11 tadi dikatakan apa? Mari saya buka lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, dengan syarat, kembali lagi ke ayat 10, dengan syarat kamu harus bertobat dulu, maka aku akan memberikan rancangan damai sejahtera bagi kamu, bukan rancangan kecelakaan kok. Yang Tuhan mau sebetulnya buat kita, tapi yang buat kita alami, yang harus kita dapatkan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, hari depan. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu pada ayatnya yang ke-11 ini. Ayat yang ke-10, maaf. Ayat yang ke-10, sebab begini, ya kita harus bertobat dulu, kita harus mengaku kesalahan kita dulu, kita harus dulu kembali kepada Tuhan, baru kita akan dipulihkan. Genap dulu apa dari konsekuensi dan dari perbuatan kita, baru kita akan dipulihkan. Dari ayat ini kita bisa mengerti apa yang dikatakan tadi di dalam Yakobus 5 ayat 16b.
Dikatakan tadi kan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya berarti kebenaran itu dalam suatu doa orang benar. Doa orang benar berarti doa apa? Doa orang yang bertobat, doa orang yang benar-benar sudah dipulihkan baru akan dengar oleh Tuhan. Sangat besar kuasanya. Jadi jangan kita makanya kita bisa lihat kalau dalam doa orang benar atau kita lihat dalam ada mukjizat atau bagaimana, itu pasti ada kebenaran dan pasti ada unsur kebenaran di dalamnya. Doa orang benar kan yang semata-mata didoakan seperti untuk hawa nafsunya seperti tadi saya katakan di Yakobus 4 ayat 3 tadi kan. Nah, dalam kebenaran itu tentu harus ada pertobatan. Bukan yang mau saya katakan di sini adalah bukan segala sesuatu itu Tuhan pasti kabulkan. Dalam doa kita, dalam keinginan kita, tetap harus ada kebenaran di dalamnya. Dan tentu saja kebenaran kita hanyalah ada dalam kebenaran Kristus yang dianugerahi kepada kita cuma-cuma. Dan kita bisa melakukan kebenaran itu, kita mampu melakukannya, kebenaran Kristus tentunya dalam pertolongan Roh Kudus, bukan dari kuat kuasa kita sendiri. Kalau kita mengatakan kita mampu melakukan segala kebenaran karena kuat kuasa kita sendiri, maka kita sudah menipu diri kita. Maka yang ada dalam situ adalah kesombongan. Kalau kita bisa mampu melakukan kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk dapat kita berdoa yang benar kepada Tuhan, itu adalah semuanya dari pertolongan Roh Kudus. Baik, sebagai kesimpulan, yang dapat kita pelajari dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ke-14 di sini adalah, satu adalah Tuhan akan mendengarkan kita. Kita pasti akan mendapatkan jaminan Tuhan mendengarkan, Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita karena kita tahu Tuhan akan mendengarkan kita. Yang kedua, kita bisa dapat kuat lagi dalam doa kita. Yang kedua adalah kita akan menemukan Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa memperoleh kekuatan lagi dalam doa karena kita tahu Tuhan yang memulihkan kita. Dengan apa? Karena kita memulihkan kuat, tapi dengan semua hal ini dapat kita dapati dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bahwa kita harus bertobat. Kita harus hidup yang benar. Doa kita harus kita lakukan dengan kebenaran dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh berdoa. Atau sebelumnya kita gimana, Nang? Apakah kita boleh mau sharing dulu sedikit atau kita langsung tutup? Coba Inang Gloria, MC, apa kita mau boleh diskusi dulu? Mungkin ada yang mau bertanya kali, Nah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya kali mungkin. Atau sharing atau diskusi, kita sama-sama boleh boleh, Inang dan Eda, kita boleh diskusi mungkin sebentar sebelum kita menutup firman Tuhan. Apa ada kesaktian dalam doa yang kita seperti firman Tuhan kita kali ini, mendapat kekuatan dalam doa. Ya, saya mau bersaksi juga nih, Inang. Ya, boleh. Mengenai ada satu rencana mungkin yang tidak bisa kita laksanakan. Misalnya di dalam pekerjaan kita, atau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Tapi di saat kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita menyadari bahwa firman Tuhan itulah kekuatan. Seperti yang disampaikan di dalam Matius itu ada, jangan takut, tenanglah, aku ini. Nah, jadi dengan firman Tuhan itu kita diingatkan untuk berserah kepada Dia. Kita meminta pertolongan dari Dia dengan doa. Itu. Ternyata apa yang kita harapkan selama ini tidak mampu kita lakukan, dimampukan Tuhan. Nah, itu luar biasa kuasa doa. Kuasa doa itu luar biasa, Ina. Kalau memang benar-benar kita berharap meminta di dalam doa, apapun pergumulan kita, rencana pekerjaan kita,
yang diberikan tugas kepada kita yang kita tidak mampu, dengan firman Tuhan di dalam Matius itu atau di dalam Lukas ada yang mengatakan, tenang, jangan takut, tenanglah, aku ini. Jadi seakan-akan, oh iya, Tuhan ada, bangun, ya, berdoalah, minta kepada Dia. Itu aja yang saya alami dalam hidup ini, dalam keluarga. Itu, Nang. Ya, makasih Nang. Saksian pribadi, ya. Ya, terima kasih Nang. Ada lagi Inang dan Eda? Ya, luar biasa sih kekuatan doa yang Yeremia ajarkan ini, luar biasa. Kita pasti dalam, kalau kita orang percaya dalam doa kita yang tadi kita pelajari di ayat 12, kita akan dapat jaminan Tuhan akan mendengarkan kita. Jaminan yang kedua, Tuhan kita akan menemukan Tuhan dalam ayat 13 dan ayat yang ke-12, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Tapi dengan catatan ketentuan berlaku ya. Ada lagi Inang dan Eda boleh kesaksian atau cerita atau apa doa ini? Doa. Coba saya ya. Ya. Sehubungan dengan berdoa. Berdoa itu kan yaitu berseru kepada Tuhan. Nah, berseru kepada Tuhan itu atau doa yang bagaimana yang supaya bisa didengar Tuhan adalah berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa yang sepenuh hati, sungguh-sungguh tapi sepenuh hati. Ibaratnya adalah berdoa yang memang apa yang menjadi kendala, beban itu benar-benar kita serukan, kita serahkan sama Tuhan pada saat kita berdoa itu. Nah, terkadang seperti yang Eda bilang, Tuhan tidak pasti menjawab doa kita, ya. Karena banyak hal Tuhan tentu tidak mengiyakan semuanya, karena Tuhan sudah mempunyai rancangan dan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita berseru dengan sepenuh hati, terkadang kita suka merasakan hikmat Tuhan, bahwa apa yang kita doakan supaya berhasil ataupun supaya kita terima, ternyata itu tidak berkenan. Nah, hal itu mungkin Inang atau Eda pernah merasakan ya hal seperti itu. Nah, saya tuh terkadang suka gitu, Tuhan berbicara melalui hikmat kepada saya pada saat kita berdoa, kita merasakan bahwa akhirnya kita seakan-akan, oh iya ya, ternyata ya nggak semua yang saya mau ini harus Tuhan kabulkan, begitu. Nah, jadi kita pada saat berdoa itu seperti interaksi, berpikir, ya itulah Roh Kudus yang bekerja ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun demikian kita tetap jangan jemu-jemu berdoa. Jangan karena hal yang kita inginkan atau kita harapkan itu dapat dikabulkan, sehingga kita berdoa terus tapi doanya maksa. Nah, bukan hal yang seperti itu yang Tuhan mau dengan kata-kata berseru dan berdoa kepadanya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Eda. Iya, benar Eda. Benar, sangat benar banget tuh. Kadang-kadang doa kita dulu di mana ya? Mungkin pada lain waktu lah sih bisa kita sharingkan. Tapi ada 3 poin yang kita bisa pelajari dari doa itu dalam jawaban doa. Dalam jawaban doa yang pertama jawabannya adalah semua Tuhan nggak pernah tidak jawab sih doa kita, tapi kadang-kadang kita kadang-kadang benar yang hikmat seperti yang Eda bilang, kita kadang-kadang nggak bisa menangkap hikmat yang daripada Tuhan nih, yang Tuhan mau kasih pengertian ke kita. Pertama jawaban doa itu adalah ya, langsung dijawab saat itu juga. Kita lagi dijawab nanti. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar nih untuk berdoa terus menanti jawaban Tuhan. Nanti kata Tuhan, bukan sekarang waktunya. Yang kita bilang dalam waktu Tuhan, dalam waktu anugerah Tuhan, dalam kairos Tuhan kan. Yang ketiga, jawaban doa yang ketiga adalah kadang-kadang tidak. Tuhan tahu
hal yang kamu minta itu tidak baik untukmu. Kadang-kadang kita yang seperti tadi ya dalam Yakobus kita pelajari bahwa doa kadang-kadang kita mau untuk keinginan kedagingan kita, tapi Tuhan lebih tahu rancangan apa yang baik untuk kita, rancangan apa yang harus kita dapatkan. Damai sejahtera bukan hanya rancangan keinginan kita, iya. Seperti apa sih keinginan kita maunya yang kaya pasti kaya, contohnya itulah kita harus mau minta mobil yang bagus gitu kan, padahal bagi Tuhan enggak, kamu nggak butuh yang itu, sesaat ini kamu tidak butuh atau belum butuh atau tidak butuh sama sekali. Yang aku mau berikan kepada kamu yang lain, kita nggak tahu, kita kadang-kadang meminta yang seperti Eda bilang tadi, maksa gitu ya, apa maunya kita gitu kan. Itu sih seperti ya pernah juga sih, mungkin saya juga pernah ngalamin yang hal-hal kayak gitu dalam doa dan pergumulan kita masing-masing ya. Ada lagi yang dan Eda? Lalu doa yang bertele-tele itu seperti apa, Bu? Doa yang bertele-tele. Yang Itu bertele-tele Keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan Di- daging. keinginan daging. Oke, tapi di Matius kita baca deh yang Tuhan Yesus, saya lupa tunggu Matius berapa ya, mesti saya buka Alkitab, mata saya Alkitab saya kebetulan kecil nih. Dalam Matius 6 kayaknya. yang ini yang berdoa seperti orang Farisei. Ya, orang Farisi. Ya. Harus Biar dilihat orang. Di Matius 6 ayat 7 kayaknya kalau nggak Kenapa nih? salah deh itu. bukan Matius 6 Dingin loh, hati-hati. ada deh. Matius 6 tuh, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang itu katanya kan, kamu Farisi. berdoa di pinggir jalan, Enak di dilihat persimpangan, orang. lihat orang kan gitu ya. Kalau nggak salah tuh ayat-ayat itu kan. Jangan kamu Ayat berdoa 6 sampai 7. di mana Nang? Matius 6 ayat 5 sampai 7. Matius 6 ayat 5. Nah ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri, dengan dalam rumah-rumah ibadat dan pada Tikungan-tikungan jalan raya. dan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya apa nih? Sudah mendapat upahnya, mereka dilihat orang, kayak kelihatannya keren. Upahnya bukan dari Tuhan, tapi dari mereka mendapat Tuhan. Ya. dengan dilihat orang, upahnya bukan dari Tuhan, tapi upahnya kalau bahasa sederhananya, upahnya keren doang. Keren kayaknya lu berdoa di depan orang. Kelihatannya hebat. Lu membagikan firman Tuhan tiap hari, lo kamu seperti di sini katakan, dia berdoa di tikungan, dilihat orang seakan-akan dia orang yang suci, terlihat di depan orang seperti orang suci berdoa di tikungan jalan, tetapi bukan seperti doa yang Tuhan mau gitu loh. Doa yang benar, doa yang benar-benar kusuk, doa yang benar-benar berserah, yang seperti tadi kita bahas, doa yang benar-benar dengan segenap hati, tapi doa untuk tujuan pribadi dia, biar dilihat orang. Itu doa yang kembali ke tadi pertanyaan Inang, doa apa Nang tadi? Doa yang bertele-tele. Ya. Bertele gitu loh kan. Berdoa bukan berarti nggak boleh doa panjang, bukan berarti itu bertele-tele. Kadang-kadang kita kalau berdoa sama Tuhan, kita suka nggak sadar kita berdoa sejam, 2 jam itu berkata-kata berdoa. Namanya kan kita kembali ke awal, doa adalah komunikasi kita sama Tuhan. Doa adalah kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Itu bentuk komunikasi. Kadang-kadang kita kan komunikasi kita cuma orang Kristen yang bisa dikatakan kita hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti anak dengan bapaknya. Cuma orang Kristen yang boleh memanggil Tuhan dengan bapak. Cuman kita doang. Hubungan kita dengan Bapa apa artinya sih? Hubungan yang intim. Seperti kita kalau kita ngomong, berarti kan ini kan tadi komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, berarti kita berdoanya yang intim seperti hubungan doa Bapak dengan anak. Berarti komunikasinya itu jangan bisa dibatasi harus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ya nggak terbatas. Bisa aja kita doa kalau kita namanya komunikasi kita kan bercerita sama Bapak kita, keluh kesah kita. Curhat gitu ya Nang, ya benar, curhat bisa, berarti kan bisa panjang lebar, bukan berarti itu bertele-tele. Nama juga kita doa sama Bapak kita kan, sama Bapak kita, seperti gimana sih hubungan Bapak dengan anak, kita bisa curhat panjang kali lebar untuk sama Tuhan, bukan berarti bertele-tele. Di situ sih yang saya bisa tangkap dengan doa bertele-tele, bukan berarti doanya panjang lebar.
kan? Tapi doa yang di sini dikatakan tadi Inang share 6 ayat 5, doa orang seperti orang munafik ya. Iya. Doanya dilihat orang gitu. Gitu sih yang bisa kita sharekan. Tapi ada sedikit Inang Feni. Ya, Nang. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus Ya. yaitu doa Bapa kami yang di surga. Ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu Nang. Jadi dikatakan Yesus, janganlah kamu seperti orang Farisi, berkoar-koar supaya dilihat orang. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud Tuhan, hendaklah kamu berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semua udah dicakup video dari A sampai Z. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, seperti itu Inang. Jadi itu yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan seperti orang Farisi supaya dilihat orang, pintar berkata-kata, tapi bukan dari hati yang paling dalam. Ya, menurut aku itu hanya untuk tambahan aja, Nang. Aku bukan apa-apa ya. Iya. Benar-benar. Ya, benar, Nang. Yang pasti, Nang. Ya. Kalau kita belajar doa Bapa kami, kalau kita ngomong itu kan yang memang benar-benar doa yang kita ajarkan. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa lain. Tapi yang mau Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, nanti suatu saat mungkin kita akan mempelajari ya doa Bapa kami. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Bagus, memang doanya itu singkat, jelas dan padat. Tapi di situ kalau kita boleh kita pelajari bagian per bagian itu merupakan ada unsur dalam doa Bapa kami. Makanya dari bapak-bapak gereja, dari semua murid Tuhan Yesus melakukan doa itu dan diajarkan, itu masuk ke dalam konsili seperti pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu dikonsilikan tahun 325 untuk kita sama-sama mengakui sebagai orang percaya. Itu ada artinya, bukan ujuk-ujuk, bukan artinya itu harus begini seperti doa Bapa kami. Makanya kita harus dalam setiap doa kita, dalam ibadah kita ada akhirnya doa Bapa kami. Artinya apa yang boleh kita contoh dalam doa Bapa kami itu memenuhi beberapa unsur. Contohnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti itu unsur yang pertama harus dalam doa kita, walaupun bukan doa Bapa kami, walaupun kita doa di mana, harus ada unsur puji-pujian, unsur memuliakan Tuhan dulu. Itu unsur yang pertama, puji-pujian, karena Tuhan mau saat awal kita datang kepadanya, kita memuji dia dulu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dipuji. Nah, dia mau dipuji, mau dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itulah nanti berkaitan dengan hal tentang hari akhir, bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi ke kita membawa kerajaan surga, damai sejahtera yang datang kepada orang-orang percaya di bumi ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ini artinya apa? Bahwa nanti suatu saat nanti di masa ke depan, di masa akhir ada kerajaan surga. Baru kita lihat Wahyu 22 nanti kerajaan surga itu akan datang ke bumi. Itulah yang Tuhan mau sampaikan pesannya di sini. Ada bahwa akan ada datang kerajaan surga di bumi. Lalu kalau boleh saya unsur lagi yang berikutnya, panjang sih sebetulnya doa Bapa kami, ada unsur pengampunan dosa, ya kan? Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepadamu. Terus kalau berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu bahwa kita doa nggak boleh egois. Kita doa ya secukupnya. Permintaan kita ya sesuai kebutuhan kita, bukan di sini bilang berilah kami pada hari ini makanan kami yang banyak, nggak dibilang gitu kan? Tapi secukupnya. Terus di situ ada lagi ampunilah kami, ya kan? Tadi ada unsur pengampunan dosa, ada unsur lagi jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam pencobaan lepaskanlah kami pada yang jahat. Berarti kita mau doa jangan terlalu memang benar, jangan yang panjang lebar, tapi unsurnya itu semua harus terpenuhi. Dari unsur kita memuliakan Tuhan, ada unsur pengampunan, kita minta secukupnya, jangan berlebihan.
baru karena di terakhir kan jangan kami membawa ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Berarti ini ada unsur kita setiap hari demi hari minta penyertaan Tuhan. Kita nggak boleh lepas dari kontrol Tuhan. Ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan tahu kita hidup di dalam dunia si jahat. Kita seperti iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum. Makanya kita minta selalu penyertaan Tuhan. Dan terakhir, karena Engkaulah, kenapa disebutkan kalau ada kata di Alkitab, ada kata karena, berarti Tuhan mau menekankan karena bahwa ada penyebabnya loh, karena sesuatu. Karena apa? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan semua bisa terjadi dalam hidup kita, semua doa-doa kita bisa dikabulkan sama Tuhan, dikasih sama Tuhan jawabannya karena Engkaulah itu pasti Bapa, pasti Tuhan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Memang luar biasa doa Bapa kami itu. Aku juga kalau kita pahami konteks doa Bapa kami kata per kata, ayat per ayat itu sangat memenuhi benar unsurnya itu semua luar biasa sih doa Bapa Tuhan Yesus ajarkan itu. Benar, Nak. Terima kasih, Nak, atas masukannya. Ya. Oke. Oke, Nak. Oke. Ada lagi? Dari Buket atau Tutup. Undang, siapa lagi? Udah cukup? Ibu Ketua nih. Nggak ada suaranya. Nggak kedengeran, Dak. Nggak kedengeran. Jemut. Cuaca jelek. Suaranya, Dak. Nah, ya. Lanjut aja, Dak. Lanjut, oke. Lanjut. Kita aminkan dulu ya firman Tuhan ya. Nanti Nang langsung doa syafaat, langsung doa penutup ya, Nang. Apa, Nang? Habis ini kita aminkan firman Tuhan. Ya. Lalu Nang berdoa, doa syafaat, langsung doa penutup ya. Ya, boleh. Ya, karena saya jam sekian ada Zoom lagi. Baik, Nang. Ya, oke. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi mujizat itu nyata. Bisa ya? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bisa ya? Bisa. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya. 1, 2, 3 ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oke, Nak? Ya, baik. Apakah ada yang mau didoakan? Pokok doa? Saya belum ada pokok doa. Ada? Anak-anak yang lagi ujian, Dak, UTS. Oh, lagi ujian UTS ya. UTS. Ada lagi? COVID segera berlalu. Baik, Nang. COVID segera berlalu. Ya, ada lagi, Nang? Ada lagi Jacob ya, udah sekolah tapi belum ngerti-ngerti belajarnya. Oh, Jacob. Ya. Aduh, stres juga deh.
Iya, apalagi lewat Zoom. Iya, Ya, apalagi dia tatap muka. PJJ ya, PJJ. Oh. Oke. Ya, mari Inang dan Eda sekalian, kita bersatu dalam doa. Kita akan tutup ibadah kita sebentar lagi ya. Segala puji dan syukur dan hormat hanya kepadamu, Allah kami yang kami puji di tempat yang maha tinggi, mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami pelajari saat ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami, terutama dalam apa yang kami gumuli saat ini, apa yang kami pelajari, bahwa dalam doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, di situ ada kekuatan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan kami. Dalam doa juga kami akan menemukan Tuhan. Dan dalam doa dan penuh iman kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segala keadaan hidup kami, pergumulan kami, apapun yang kami rasakan dalam kehidupan kami percaya dalam doa kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami juga menjalani kehidupan kami bersama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama orang-orang kami, anak-anak kami, keluarga kami semuanya, dalam pelayanan kami percaya Tuhan selalu memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami mengucap syukur atas persekutuan kami dalam ibadah Komisi Ina ini Tuhan. Kiranya apa yang baik yang kami lakukan, segala puji-pujian kami, segala persembahan kami, kiranya semua itu menyenangkan hati Tuhan. Segala yang kami lakukan yang baik boleh juga Tuhan berkenan dan dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biar dalam setiap aspek kehidupan kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk Komisi INA, GPKB Menteng yang belum dapat bergabung dengan kami dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh pertemukan kami di hari Rabu selanjutnya, di hari-hari selanjutnya dalam persekutuan yang indah, dalam pertemuan yang indah, bukan dalam hal-hal yang tidak baik, tapi dalam hal kebaikan kami boleh bersekutu kembali, bertemu di lain waktu untuk bersekutu kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apapun dalam segala halangan, dalam apapun yang dihadapi Komisi INA yang belum dapat hadir, Tuhan juga boleh sertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti juga Tuhan menyertai dan memberkati kami di sini. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk anak-anak sekolah sekarang yang sedang menjalani ujian tengah semester. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan beri hikmat dan pengertian mereka untuk mengerjakan soal-soal ulangan mereka, soal-soal ujian mereka. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin mereka, memberkati mereka untuk mengerti setiap pelajaran, setiap soal yang boleh mereka kerjakan dalam pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya dalam setiap mereka mengerjakannya, mereka boleh mengingatnya apa yang telah mereka pelajari, selama ini, walaupun harus mereka pelajari dalam kondisi online, tidak bertemu tatap muka di sekolah. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menyertai dan melindungi mereka, memimpin mereka dalam mengerjakan semua soal-soal yang diberikan oleh sekolahnya. Kami juga mau berdoa untuk Jakob Tuhan, kiranya dalam awal-awal masa sekolah ini Tuhan, walaupun dalam segala kelebihan dan kekurangannya, kami percaya Tuhan juga bekerja dalam kehidupan dia. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan dia, di mana kami mau Tuhan berdoa dengan segenap hati kami, Tuhan, Yakob boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru sekolahnya, baik oleh orang tuanya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai dia luar biasa di masa depan dia dalam segenap dan segala kekurangan dia. Tuhan berkati dia Tuhan, agar Tuhan pakai dia luar biasa di masa depannya. Kami percaya rancangan Tuhan sangat indah dan luar biasa untuk kehidupan Jakob dan kehidupan keluarganya hari lepas hari.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota Komisi INA GPKB Menteng yang dalam sakit, Tuhan boleh sembuhkan, yang kiranya Tuhan dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Kiranya juga yang dalam pergumulan hidup apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan boleh pulihkan pergumulan hidup kami masing-masing di dalam kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya juga kami mau berdoa kepada seluruh anggota jemaat GPKB Menteng ini Tuhan boleh beri kami kesatuan hati, berkat yang luar biasa hingga kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kondisi yang damai sejahtera dan kasih anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan. Kalau tidak ada kami yang sakit, Tuhan juga boleh berkati kami dalam kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan beri kelimpahan berkat anugerah rezeki yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan juga pasti akan cukupkan kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan beri, dalam kami menjalani kehidupan pelayanan kami, dalam kami menjalani apapun aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja, menolong dan memimpin kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja GPKB Menteng ini secara umum, berkati Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ada di GPKB Menteng ini, berkati dari pendeta, situa, para komisi-komisi, para semua seksi-seksi yang boleh bekerja, dan semua kursus sekolah minggu, jemaat, apapun kami yang boleh turut serta dalam hadir dalam gerejamu Tuhan. Tuhan percaya Tuhan kami setiap hal yang baik dalam kehidupan kami yang kami lakukan di gereja boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan bukan dengan kehendak kami. Kami percaya Tuhan izinkan dalam hidup kami bergereja di GPKB Menteng itu adalah atas izin dan kedaulatan Tuhan saja, yaitu boleh terjadi. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh sukacita, damai sejahtera di masa depan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan sertai para pemimpinnya, para aparat-aparat negara yang boleh menjalankan roda pemerintahan ini. Kami berdoa agar semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam pimpinan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sertai para pemimpin kami agar memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini semoga cepat berlalu. Kiranya Tuhan boleh tahu semua apa yang kami alami, apa dalam COVID-19 ini Tuhan izinkan ini terjadi, tapi kami percaya Tuhan juga sudah punya kuasa juga untuk menyembuhkan. Tuhan sudah punya solusi untuk kami untuk boleh melakukannya, boleh menjalaninya, boleh menghadapinya pandemi ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu bekerja luar biasa untuk kami, agar kami juga dalam segala keadaan ini, walaupun dalam kondisi pandemi, kami percaya Tuhan punya rencana untuk kami, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, agar kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kami, agar kami juga semakin bertobat untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dalam pandemi ini, Tuhan berkati segala sarana dan prasarana, Tuhan berkati pengadaan vaksin di Indonesia ini agar berjalan dengan baik dan lancar semuanya Tuhan. Tuhan berkati tenaga-tenaga kesehatan yang boleh bekerja di rumah sakit untuk membantu orang-orang yang sakit dan terkena COVID. Tuhan berkati agar semuanya berjalan lancar dan baik dalam tangan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa segala keadaan dunia ini, apapun itu dalam yang kondisi mungkin tidak aman bagi antara perang antara Rusia dan Ukraina, Tuhan juga boleh bekerja di dalam hal situ. Kami percaya Tuhan merancangkan yang baik untuk semua keadaan dunia ini. Tuhan akan selalu beri damai sejahtera dan keamanan bagi dunia ini untuk kami bisa menjalani kehidupan kami dengan suasana yang kondusif dan aman. Terima kasih Tuhan, di atas semua itu ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami selalu layak
menerima berkat kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah namamu, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu jadilah di kehendakmu surga, di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami, karena dan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga Jangan orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. selamanya. Dapat Amin. terima kasih. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Horas. Horas. Sampai jumpa. MC atau Horas. Terima kasih. Hai. dari Ibu Ketua atau dari pengurus untuk kita ada Enggak ada, Dak. pengumuman? Pengumuman Ada, ya? Dak? Enggak ada. Ya. Oke. Nggak ada. Enggak ada. Ada ibadah atau ke depan nggak ada ya? Yang lainnya nggak ada ya? Enggak ada. Program. Oke. Enggak ada. Sementara enggak ada. Ada Oke ya? deh, kalau begitu. Oke. Izin Terima live ya. kasih Nang semuanya, Eda. Oke. Sampai bertemu di ibadah Zoom minggu depan. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, Inang semua. Sampai ketemu. Bye. Dah. Ya. Izin live ya. Iya ya. Makasih. Sama izin live. Dadah. Ya. Tutup ya. Tutup ya. Oke.